Mami yakin kalian kuat, kalian jadi bijak, karena apa yang udah Mami tanamkan, Mami yakin pasti nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang baik di dalam jiwa kalian. Kalian pasti akan bisa menilai mana yang sepatutnya kalian lakukan, mana yang enggak di mata Allah. Sekian lama gitu aku hidup ditempa gitu terus sama Allah, karena aku juga dari broken home juga kan ya. Bener-bener itu berkali-kali bertubi-tubi Allah yang angkat derajat aku, Allah yang nolong aku, Allah yang lindungin aku, semuanya Allah yang jamin. Laki-laki, seorang suami, kalau sudah termakan fitnah perempuan, itu akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Suatu saat gimana nanti? Pada saat nanti anak-anak udah agak gedean, kemudian bertanya mengenai dedinya. Kalau misalnya mereka cari tahu gitu ya, which is mereka pasti akan cari tahu. Aku akan menjelaskan sebijaksana mungkin gitu bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita itu sudah ditentukan sama Allah. Rambut jatuh aja itu udah Allah yang ngatur gitu. Dan mereka juga harus tahu bahwa aku sudah berusaha, aku sudah berjuang untuk supaya bisa mempertahankan rumah tangga baik secara direct gitu ke yang bersangkutan maupun dengan melibatkan orang-orang gitu untuk mediasi dan sebagainya gitu. Oke, tapi kita semua tahu kalau misalnya suami istri mungkin ada mantan suami atau mantan istri gitu ya. Tapi kan kalau anak-anak itu nggak ada yang namanya mantan ayah atau mantan ibu. Nah ini gimana nih? Kamu harus menghadapi ini semua. Dimana kita juga tahu bahwa ini masih perdebatannya lumayan panjang. Udah urusannya tuh bukan cuma sekedar suami istri pisah, ribut atau apa, tapi lebih dari itu gitu ya. Nah ini gimana kamu harus menghadapi atau ngasih pengertian nih ke anak-anak. Mungkin bisa dibilang mereka masih belum ngerti gitu ya. Tapi kan pasti mereka punya feeling gitu ya sebagai anak gitu. Dari yang mungkin biasa satu rumah bareng-bareng terus, kok ada yang kurang sih gitu. Nah ini apakah kamu sekarang udah mulai kasih pengertian ke mereka atau kamu kasih waktu buat mereka untuk ketemu juga sama dedinya atau seperti apa? Kalau setiap ada permintaan dari dedinya gitu untuk ketemu sama anak, bisa mungkin aku untuk arrange gitu atur supaya mereka ketemu kayak kemarin setelah ulang tahun kan tanggal 20. Mereka aku kasih ketemu gitu, aku anterin ketemu di mall gitu, nanti aku pisah kemana gitu. Oh memang sudah ada, walaupun belum ini sudah mulai diatur itu ya? Iya. Pola itu. Tapi waktu awal gimana rasanya pada saat ini, kalau saya lakuin ini, misalnya saya berpisah, dulu kan ibu rumah tangga ya, walaupun sebelumnya memang aktif juga di entertainment, tapi currently sebelumnya tuh kan memang ibu rumah tangga. Kalau berpisah, gimana nih harus mulai kerja lagi kah? Bagaimana nanti anak-anak hidup gimana? Atau saya terus jadi ngapain? Jujur gitu? Terus terang kalau soal ke arah sana, kalau soal nafkah, cari duit apa aku nggak pernah kepikiran untuk balik lagi gitu ke dunia entertainment. Kayak nggak tahu gitu mau nyari uangnya gimana. Pokoknya niat aku adalah aku pengen menegakkan akidah ini, aku menegakkan tauhid ini gitu. Itu doang udah, visi aku itu doang udah, misi aku itu doang udah. Jadi selebihnya bener-bener aku serahin aja ke Allah gitu, mau langkah aku diatur ketemu siapa, dapat uangnya bagaimana, dari mana, langkah selanjutnya harus seperti apa, itu udah bener-bener aku serahin semua ke Allah. Jadi bener-bener apa yang terjadi nih beruntutan ini tuh, ya itu bener-bener campur tangan Allah gitu. Dengan cara menggerakkan hati orang-orang yang baik gitu untuk tolong aku. Apa sih yang buat kamu tuh kuat banget ya Nara? Aku selalu meyakini bahwa itu satu ya, apa yang terjadi dalam hidup kita tuh udah Allah yang atur satu. Kedua, kita ini hamba, kita ini semua hamba, kita ini semua pendosa.
kita ini semua pasti nggak akan pernah luput dari melakukan kesalahan. Dan kita semua ini berhak mendapat kesempatan untuk memperbaiki segala sesuatu. Jadi, apa ya, aku ngerasa kayak apapun yang aku ambil langkah aku, insya Allah aku nggak akan pernah menyesali itu karena Allah akan selalu membukakan kesempatan itu untuk memperbaiki itu semua gitu. Pasti akan ada jalan untuk kita kembali gitu. Selama kita masih berlari itu balik ke Allah, pasti Allah juga akan terima kita gitu dengan pintu terbuka gitu. Aku yakin itu gitu. Masya Allah, ini mungkin ya sesuatu yang bisa terjadi sama siapa aja ya. Ibaratnya setiap pernikahan pasti kadang ya pasti ada masalah gitu ya. Dan ada juga mungkin yang endingnya harus kemudian jadi berpisah gitu. Dan nggak semua orang tuh bisa menghadapi ini dengan sabar dan menerima. Kadang-kadang mungkin ya ada yang larinya ke hal-hal yang berbeda gitu ya. Tapi alhamdulillah kayak sebenarnya kamu in control. Alhamdulillah. Bener. Ini in controlnya itu apa karena sebenarnya kamu udah terlalu lama mendem ini semua, jadi ini udah habis? Apa udah nyiapin gitu? Atau emang let it go aja, let it flow gitu? Atau gimana? Karena memang sudah sekian lama bertubi-tubi kan, kayak gini. Kedua, ya memang udah aku serahin gitu ke Allah. Udah aku ikhlasin gitu. Kayak biar aja deh Allah yang ngatur. Ketika permasalahan terjadi, tetap ada harapan untuk rujuk lagi atau juga mungkin bertobat. Sebelum akhirnya membuka lembar Al-Quran itu, dapat jawaban surat Hud tadi, sempat berpikir, udahlah kasih kesempatan untuk perbaikin. Oh, malah kamu masih mau ngasih kesempatan gitu ya? Karena memang aku pikir dia masih ada untuk niatan untuk berubah gitu. Tapi ternyata Allah yang lebih tahu. Tapi kalau di momen pernikahan kalian, momen paling kalian tuh paling dekat banget ditonton ke berapa? Di awal dan di tengah. Di awal dan di tengah? Iya. Ini kan dengan keadaan kamu sekarang ya, ibaratnya banyak support, banyak semangat sekarang ini, dan kamu nggak ngerasa ternyata nggak seburuk-buruk itu juga pada saat yang aku pikir dulu bakalan buruk misalnya ketika berpisah, tapi nggak seburuk itu juga, Allah kasih satu takdir yang berbeda gitu kan. Kalau kamu misalnya keadaan yang dulu paling dekatnya kalian di awal atau di tengah pernikahan, dengan keadaan sekarang misalnya, kamu mau menukar waktu di saat itu lagi dengan sekarang atau kamu lebih suka di sekarang? Apa ya? Di saat belum terjadi hal-hal yang nggak enak itu. Kalau mau dibandingkan, aku lebih suka keadaan yang awal. Karena aku ngeliat dia sebagai sosok yang sederhana. Terus setia, apa ya, benar-benar all out lah gitu, buat rumah tangga gitu. Dan dia juga mau memperbaiki diri dia juga gitu. Bahkan aku ikut kajian musyawarah juga kan karena diajak sama dia. Kita balik ke masa-masa dibuatin lagu, dimana lagu-lagu yang dibuat saat itu tuh benar-benar menyentuh hati banget sampai bisa dibilangin banyak juga orang-orang yang kecewa gitu. Ya ini cuma lagu doang nih gitu, nyatanya gini. Dan sempat juga ya mungkin ini semua juga pada denger gitu ya, ada statement-statementnya yang bilang bahwa kalau ada perasaan berubah mendingan bilang, mendingan ngaku, mendingan apa. Kamu denger kayak gitu gimana sih rasanya? Aku nggak peduli. Karena ya buat apa dengerin sesuatu yang memang nggak berbobot. Tapi kamu denger apa benar-benar udah tutup kuping aja? Tutup kuping. Ada nggak kamu keinginan kayak, aku pengen ketemu sekali aja, pengen lihat kalau emang udah selesai. Kan kita tahu ya kalau sudah Kak. Aku sudah, sebelum ini viral, aku sudah berkali-kali mencoba untuk deep talk sama dia. Tapi memang fokus dia udah nggak di situ. Fokus dia udah bukan di keluarga, udah bukan di anak-anak lagi. Even di anak-anak. Fokus dia udah bukan di situ lagi. Emang di Starla ya? Dan kemarin aku ikut kajian musyawarah. Temanya tentang suami istri, tentang parenting suami istri.
Kemudian di situ juga dibahas bahwa laki-laki, seorang suami, kalau sudah termakan fitnah perempuan, itu akan melakukan hal-hal yang di luar nalar. Misalnya, memutus tali silaturahmi dengan orang yang sayang sama dia, dan orang yang peduli sama dia, selama orang-orang ini menentang perilaku dia. Kedua, dia akan menentang siapapun termasuk ibunya yang gak setuju dengan perilaku dia. Jadi aku udah gak. Jadi aku udah banyak dapet jawaban dari Allah melalui perantara-perantara yang tanpa disengaja kayak masuk Wasilah gitu ya. Ya, wasilah dari orang-orang yang baik gitu. Jadi buat cewek-cewek atau cowok-cowok, buat bapak-bapak atau ibu-ibu yang udah lagi menikah gitu, jangan pernah khawatir kita untuk menjadi tulus, menjadi baik. Jangan pernah khawatir bayaran dari manusia gitu, pembalasan dari manusia gitu. Pasti akan Allah yang buka gitu, Allah yang bukakan itu, Allah yang ungkapkan, Allah yang balas, Allah yang persiapkan semuanya, segala sesuatunya tuh buat kita yang baik-baik gitu. Masya Allah. Jangan pernah menyesal jadi orang yang tulus, benar. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman ya, walaupun jadi pasangan, kita all out mencintai pasangan, walaupun bagaimana treatment balik ke kita tuh nggak fair atau nggak semestinya, tetap kita cintai dengan maksimal gitu. Iya. Nanti rewardnya tinggal dari Allah aja gitu kan ibaratnya. Iya. Jadi karena keluarga mencintai itu bukan sesuatu yang transaksional ya. Iya. Benar-benar. Jadi udah kita all out aja, terserah mau tanpa diapain. syarat. Tanpa syarat, Masya Allah. Apapun itu ya. Terus kamu ketika curhat sama zat yang paling mencintai kamu nih, misalnya, ini lagi paling down ya, kamu ngadunya ngadu apa? Aduh, aku paling nggak bisa kalau bawa-bawa Allah. Langsung kayak gimana gitu. Sekian banyak aku cerita sana sini soal rumah tanggaku. Nggak pernah gitu aku nangis, bukan berarti aku raja tega ya, nggak ya. Kayak emang udah aku serahkan gitu ke Allah. Tapi kalau bahas soal Allah, tahu kayak gimana gitu. Karena sekian lama gitu aku hidup ditempa gitu terus sama Allah. Karena aku juga dari broken home juga kan ya. Bener-bener itu berkali-kali bertubi-tubi Allah yang angkat derajat aku, Allah yang nolong aku, Allah yang lindungin aku, semuanya Allah yang jamin. Dan itu aku rasain sendiri based on experience gitu loh, bener-bener ngalamin sendiri gitu, bukan katanya lagi, bukan karena denger kajian lagi, bener-bener aku yang ngalamin sendiri. Jadi ketika aku diuji lagi seperti ini, itu tuh bener-bener kayak apa ya, udah yakin, aku yakin bahwa Allah akan menolong aku. Jadi tiap kali orang ngebahas soal Allah kayak terharu aja gitu, kayak karena aku bertubi-tubi ngerasain kasih sayang Allah. Insya Allah. Aduh, banyak hal gitu yang juga mungkin ya, ini mau kita dengar dari Inara bagaimana bersikap ya, merespons. Kayak kita lagi sekolah ya, ujian. Yang dilihat bukan soalnya, tapi kan jawaban kita, responnya. Jadi kasih ujian, responnya Inara kayak gimana, responnya dikebalin sama yang bikin ujian ya. Masya Allah, mudah-mudahan ini jalan-jalan terbaik ya. Nah, Inara misalnya, kamu harus, ini kamu udah, jadi kalau ibarat petinju ini kan lagi gebag-gebugan ya ibaratnya. Ini lagi pasti lagi babak belur lah. Bonyok-bonyok lah gitu ya. Bonyok-bonyok. Ini fase lagi perjuangan gitu. Sesuatu yang mungkin kamu dulunya mungkin secara batin percobaannya kan. Sekarang pas lagi kayaknya lagi super taruhannya. Yeah. Kamu bilang apa untuk diri kamu sendiri yang udah ikut berjuang gitu? Pikiran yang menguatkan, kaki yang kemudian kemana jalannya apa segala macam, kamu mau bilang bangga dan mau nyemangatin terus, maksudnya semangat ya, aku yakin kamu bisa ngelewatin ini semua karena kamu selalu percaya sama Allah dan Allah selalu menepati janji makhluknya
janji dia terhadap makhluknya yang ya pokoknya selama kita di jalan yang lurus jangan pernah takut deh. Allah tuh maha menepati janji, selalu husnuzan, selalu berbaik sangka, pasti Allah akan memberikan balasan yang baik dari arah yang tidak diduga-duga. Masya Allah. Kalau ternyata misalnya suatu saat nanti tayangan ini masih ada gitu ya, dan anak-anak udah besar, dan momen ini pengen tahu apa sih udah yang terjadi. Jadi kenangan gitu udah ya. Jadi kenangan, udah normalisasi lah. udah bener tahun depan udah mulai normalisasi ya, bahwa status berpisah ini adalah udah new normal gitu, versi Inara anak-anak gitu. belum tahu. Kemudian anak-anak udah mungkin besar, udah mulai bisa berpikir, dan kemudian dia menemukan pembicaraan kita ini. Ataupun juga pemberitaan-pemberitaan di mana momen mereka yang ternyata saat itu begini, saat itu begitu. Nah, mungkin ada nggak pesan yang mau disampaikan Inara untuk misalnya anak-anak? kamera ini anak-anak mau ngomong apa satu saat nanti? Mami yakin kalian kuat, kalian jadi bijak, karena apa yang udah Mami tanamkan, Mami yakin pasti nanti akan tumbuh menjadi tanaman yang baik di dalam jiwa kalian. Kalian pasti akan bisa menilai mana yang sepatutnya kalian lakukan, mana yang enggak di mata Allah. Kalian pasti bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk gitu. Dan harapan aku, semoga anak-anak kalian bisa menentukan sikap gitu. Bagaimana harus bersikap, bagaimana kalian harus diperlakukan sepantasnya terhadap pasangan maupun memperlakukan pasangan kalian sepantasnya gitu. Mudah-mudahan apa yang Mami lakuin, apa perjuangan Mami lakuin semua bisa menjadi tolak ukur kalian dalam melangkah ke depannya seperti apa. Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah anak-anak juga selalu kuat ya, seperti ibunya yang kuat, yang mau terpaan dari mana, kanan, kiri, atas, bawah, tapi tetap kuat aja, tetap ya udah santai, woles gitu ya, menghadapi kejadian ini. Itu cukup unik ya, ibaratnya ketika beritanya keluar gitu, ketika beritanya keluar kemudian ada serangan dari yang berseberangan, kemudian main hukum gitu ya, udah masuk ke ranah hukum, masalah lagi baru, akhirnya jadi ranah hukum juga gitu, kemudian kita maaf segala macam, buka cadar, lagi serangan soal cadar, aduh nggak selesai gitu kayaknya ya, kita nggak pernah tahu lagi dalam satu dua hari ke depan. Kita aja orang yang cuma di luar aja gitu ya, di luar circle gitu, yang sampai geleng-geleng aja, Allah ini terpaannya banyak banget gitu. Tapi ya insya Allah tuh akan tahu kok. Allah tuh pasti akan memilih kaum-kaumnya gitu, di mana cobaannya emang pasti bisa melewatin ini semua gitu. Ntar kalau misalnya ini kan bisa dibilang banyak yang menanti. Udah ada mulai deket-deketin nggak? Kalau udah Derry bilang katanya ada 100 orang ngechatin. Aku bingung itu apaan, lamaran kerja, CV atau gimana? Terus gimana, kamu apakah sudah siap untuk membuka hati? Atau kamu masih mau mencoba untuk memperbaiki diri dulu, udah selesai dulu, atau nggak ada yang tahu? Aku pengennya sih ngumpulin uang dulu buat anak-anak, buat deposito pendidikan mereka sih terutama. Biar mereka punya masa depan dulu, walaupun masa depan Allah yang tentukan ya seperti apa, tapi kan kita harus berusaha dulu, harus ikhtiar dulu nih, supaya mereka bisa punya kejelasan gitu masa depan, dan supaya mereka bisa syiar juga gitu ke depannya gitu. Nah selebihnya udah aku serahin aja, mau terserah Allah aja. Kalau gitu jangan lupa untuk follow TikToknya Inara kalau gitu ya. Jangan yang fake account. Ada banyak ya? Udah banyak fake account ya. Berarti kamu ya akunnya mana nih yang real? Yang Inara_Rusli. Inara_Rusli pakai Rowesli atau Rusli aja? RUS ya, LI. Jadi Instagram Mami Starla. Instagram Mami Starla. Tetap itu. Kalau Instagram kan ada centang birunya. Kalau yang TikTok kan baru. Jadi waktu kita kayak bilangin itu udah bikin TikTok, itu belum bikin TikTok tuh. Belum. Sekarang udah berapa? 100 berapa gitu. Cepet banget tuh. Banyak lah, semua pada langsung ke Inara. Tapi sekarang keseharian gimana? Apakah udah mulai
apa ya, menemukan kebahagiaan baru gitu. Terus atau mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang baru. Kan dengar-dengar udah jadi brand ambassador juga. Iya banyak sih, maksudnya alhamdulillah Allah bukain jalan semuanya. Capek memang gitu, sibuk kan sana sini, nggak ada bisa habisnya sehari itu bisa 4 titik, 5 titik. Tapi ya seneng gitu karena ngelakuin itu tuh bener-bener sambil melupain masalah yang kemarin. Sambil melupain masa kemarin, sambil syiar juga. Jadi seneng aja sih. Ya bismillah, pokoknya semangat terus. Kita doain yang terbaik sekali lagi. Ya amin. Mudah-mudahan proses panjang ini juga cepat selesai. Karena kita nggak pernah tahu ya, entah nanti ternyata udah cabut tuh udah selesai gitu kan. Jadi jalanin hidup yang baru gitu ya. Kita nggak pernah tahu kan, balik lagi. Katanya dengar-dengar mau umroh soalnya. Iya, insya Allah. Agustus. Wah, jadi banyak sekali ibaratnya ketika dibalik setiap cobaan pasti ada hadiah menanti. Dan itu janji Allah nggak pernah bohong kan ibaratnya. Betul. Setiap Allah kasih ujian pasti Allah kasih kisi-kisinya selama kita yakin. Betul. Allah juga kasih jawabannya, Masya Allah. Benar. Allah juga yang ngasih bonusnya, Masya Allah. Udah bener-bener kita tuh kayak merasa ngapa-ngapain. Iya, benar. Kayak ikut kita biasanya, Allah ini mau kuasa, mampu melakukan apa aja, tapi satu hal yang tidak akan dilakukannya, mengingkari janjinya. Betul. Masya Allah. Betul, Masya Allah. Aduh, terima kasih Nara udah sharing sama kita ya. Jazakillah khair ya. Gitu. Siapa tahu bisa kesini lagi tapi cerita happy-happy ya. Benar, cerita next mau gimana gitu ya. Kita juga senang banget kalau dengar. Aku juga pengen lah nanti udah nggak ngebahas-bahas masalah ini lagi. Bener-bener kita tuh udah happy-happy lagi. Ada satu produk baru dari Inara, udah dolo aku launching ini. Aku launching ini. Soon ya, segera ya. Nah, kita tunggu aja gebrakan apa dari Inara gitu ya. Doain ya teman-teman. Dan jangan lupa dukung usaha aku. Iya, amin. Kita mah selalu doain yang terbaik insya Allah ya. Sekali lagi terima kasih dan juga buat teman-teman juga terima kasih udah menyaksikan obrolan kita. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.